Selamat datang di Modi Channel. Modi Channel mempersembahkan 10 fakta psikologi menarik tentang perilaku manusia. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita memiliki pikiran atau perilaku tertentu? Jika iya, maka hal itu mungkin masih menjadi misteri untukmu sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa cara bekerjanya pikiran kita sangat dipengaruhi oleh tindakan dan kepribadian kita. Perilaku manusia, fungsi otak, dan proses mental adalah 3 aspek dasar dari manusia yang telah dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan dan ahli psikologi. Dengan mendalami ilmu tentang pikiran dan perilaku manusia, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam video ini, admin telah mengumpulkan beberapa fakta menarik tentang perilaku manusia yang akan membantumu untuk lebih memahami mengapa kita berpikir dan berperilaku tertentu. Berikut ini adalah penjelasannya. Nomor 1, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa dewasa awal akan selalu membekas di ingatan kita. Pernahkah kamu memperhatikan kalau orang-orang yang tua sangat sering membicarakan tentang masa muda mereka? Atau, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa begitu banyak individu yang menyukai cerita tentang kisah perjalanan hidup seseorang? Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut dengan istilah reminiscence BAM. Seperti yang kamu ketahui, kita memiliki preferensi untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita dari masa remaja hingga masa dewasa awal, karena pada periode tersebut terdapat banyak pengambilan keputusan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa seperti kelulusan, pernikahan, dan kelahiran anak adalah pengalaman baru yang membekas di ingatan kita. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih mudah mengingat hal-hal tersebut karena mereka membentuk identitas diri kita dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan hidup kita. Nomor 2, melihat masalahmu dari sudut pandang orang ketiga memungkinkanmu untuk menemukan solusi yang efektif. Pernahkah kamu merasa kalau kamu entah mengapa lebih mampu untuk menemukan solusi dan memberikan saran atas permasalahan yang dihadapi orang lain daripada masalahmu sendiri? Jika iya, maka kamu mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan paradoks Solomon. Orang-orang tidak peduli berapa usia mereka lebih mungkin untuk berpikir lebih rasional ketika mereka memikirkan masalah orang lain, ketimbang mencari jalan keluar atas masalah mereka sendiri. Lain kali, jika kamu menemukan dirimu berada dalam situasi ini, ambillah langkah mundur dan lihatlah masalahmu dari sudut pandang yang berbeda. Nomor 3, mereka yang paling tidak kompeten adalah mereka yang paling tidak menyadari ketidakkompetennya sendiri. Kamu mungkin pernah menyaksikan hal ini terjadi di depan matamu. Misalnya, ketika kamu dan sekelompok temanmu sedang membicarakan sesuatu, salah satu dari mereka mungkin mengklaim bahwa apa yang dikatakannya selalu benar dan apa yang dikatakan kamu atau kawan-kawanmu yang lain selalu salah. Tetapi, sayangnya ketidakkompetenan temanmu itu tampak begitu jelas di matamu dan kawan-kawanmu yang lain. Namun, meskipun demikian, mereka terus saja mengoceh tanpa henti dengan tidak menyadari ketidakkompetenan mereka sendiri. Perlu diketahui, kalau fenomena ini disebut sebagai efek Dunning-Kruger, yaitu sebuah bias kognitif di mana seseorang berpikir kalau mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada kenyataannya. Kesadaran diri yang rendah dan kemampuan kognitif yang buruk membuat mereka selalu melebih-lebihkan kemampuan mereka. Nomor 4, orang yang agresif cenderung memiliki anjing yang lebih galak. Studi menunjukkan bahwa jenis anjing yang galak lebih umum dipelihara oleh individu-individu yang memiliki sifat yang kasar, agresif, dan mudah marah. Hal ini terjadi karena manusia cenderung memilih teman, pasangan hidup, dan bahkan hewan peliharaan dengan tipe kepribadian yang mirip atau sama dengan diri mereka. Tetapi, perlu diingat bahwa ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pilihan jenis anjing seseorang. Misalnya, individu-individu yang tidak memiliki ikatan sosial, atau yang bertempat tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi, lebih cenderung mengalami stres kronis yang membuat mereka lebih agresif. Dengan demikian, mereka akan lebih mungkin untuk memilih ras anjing penjaga seperti Rottweiler atau Pitbull. Nomor 5, orang yang suka melamun lebih kreatif. Apakah kamu sering ditegur oleh guru atau atasanmu karena kamu sering melamun di kelas atau di tempat kerja? Di mata orang lain,
duduk termenung dan membiarkan pikiran mengembara kemana-mana adalah suatu hal yang negatif. Namun, pada kenyataannya hal itu belum tentu benar. Menurut penelitian, individu-individu yang sering melamun memiliki tingkat kecerdasan dan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan sesamanya. Selain itu, mereka juga cenderung mendapat nilai tes IQ yang lebih tinggi dan mempunyai otak yang lebih cepat dalam berpikir. Nomor 6, mengalami penolakan benar-benar menyakiti hatimu. Pernahkah kamu merasa kalau perutmu atau wajahmu terasa seperti ditinju dengan kuat setelah kamu ditolak seseorang? Jika iya, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa demikian? Nah, rupanya, memang begitulah cara pikiran kita merespon penolakan. Ternyata, bagian otak kita yang berfungsi untuk mengatur sensasi rasa sakit, tidak hanya aktif di saat kita merasakan luka fisik. Tetapi, itu juga aktif ketika kita mengalami penolakan. Itulah alasan mengapa penolakan kecil sekalipun terasa sangat menyakitkan, karena mereka menimbulkan luka emosional yang menyayat hati. Nomor 7, berbicara dalam bahasa asing dapat mengubah keputusanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa orang-orang akan tetap membuat keputusan yang sama, tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan atau menganggap kalau kesulitan yang dialami ketika menggunakan bahasa asing akan menyebabkan seseorang mengambil keputusan yang tidak rasional. Namun, asumsi itu tidaklah benar, dan justru sebaliknya, menggunakan bahasa asing terbukti dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa terjadi karena ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang bukan merupakan bahasa ibu kita membutuhkan lebih banyak usaha kognitif, dan itu membuat kita lebih berfokus pada situasi yang sedang kita hadapi. Selain itu, studi juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing dapat mengaktifkan korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir rasional. Karena alasan itulah, individu yang berbicara menggunakan bahasa asing cenderung membuat keputusan yang lebih logis dan rasional. Nomor 8, kita menyalahkan perilaku seseorang pada kepribadiannya, tetapi tidak dengan diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa marah karena seseorang memotong jalur kendaraanmu di saat kamu sedang mengemudi, tetapi beberapa menit kemudian kamu juga melakukan hal yang sama kepada orang yang ada di depanmu? Sementara, individu yang memotong jalurmu membuatmu kesal dan jengkel, kamu membenarkan perilakumu kepada dirimu sendiri. Kamu memaklumi perbuatanmu karena kamu sedang terburu-buru dan hanya melakukannya sesekali saja. Sebagai manusia, kita cenderung percaya bahwa orang lain melakukan hal buruk karena mereka adalah orang yang jahat. Fenomena ini disebut sebagai kesalahan atribusi mendasar di mana kita menilai perilaku orang lain berdasarkan kepribadian yang mereka miliki, bukan berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Nomor 9, dopamin membuatmu kecanduan untuk mencari informasi. Pernahkah kamu mendapati dirimu menghabiskan waktu berjam-jam untuk terus-menerus berselancar di media sosial? Jika iya, maka ketahuilah, kalau itu bisa terjadi karena otakmu yang pada dasarnya terprogram untuk melakukan sesuatu yang dapat melepaskan dopamin. Dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang dapat meningkat kadarnya ketika seseorang melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya, seperti mengonsumsi makanan enak, melakukan aktivitas seksual, dan sebagainya. Tetapi, selain itu hormon ini juga dapat membuatmu menjadi penasaran dan menggerakkanmu untuk mencari informasi. Di saat otakmu memproses informasi yang menarik atau bermanfaat dari sosial media, maka itu akan melepaskan dopamin yang menciptakan perasaan nikmat, dan hal ini membuatmu menjadi candu untuk mencari lebih banyak informasi lagi. Namun, yang menjadi masalah adalah kamu tidak akan pernah puas dengan jumlah informasi yang ada, dan akibatnya kamu mungkin akan terus-menerus berselancar di sosial media sampai terjadi sesuatu yang mampu mengalihkan perhatianmu. Nomor 10, sering menolong orang lain dapat membuatmu hidup lebih lama. Menghabiskan waktu, uang, atau energimu untuk membantu sesamamu sangat bermanfaat untuk dunia dan juga dirimu sendiri. Memberi kembali kepada masyarakat telah terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang. Menjadi sukarelawan secara rutin dapat membantumu untuk mengelola stres, menangkal penyakit, dan membuat hidupmu lebih bermakna. Mungkin, hal itu terjadi karena fakta
bahwa menjadi sukarelawan menghilangkan rasa kesepian dan meningkatkan kehidupan sosial kita. Selain itu, ahli psikolog telah menemukan bahwa mereka yang sering menjadi sukarelawan dan menolong sesamanya cenderung hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, meskipun fakta-fakta yang sudah admin sebutkan dapat mengungkapkan banyak hal tentang perilaku manusia, ingatlah bahwa beberapa di antaranya ditemukan setelah para ahli melakukan riset hanya dengan sekelompok kecil orang saja. Tetapi, walaupun demikian, hasil penelitian tersebut mungkin dapat menjawab sebagian kecil misteri tentang pikiran dan tabiat manusia. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.